Kok rutinitas gue gini-gini aja ya? Pengen sih nyoba hal yang baru. Tapi ya gimana, udah terlanjur nyaman kayak gini. Pekerjaan sama lingkar pertemanan udah terlanjur enak. Mau nyoba hal yang lain lagi, udah takut gagal. Susah juga sih sebenarnya kalau kita mau nyoba lingkungan yang baru, susah adaptasinya. Nah, lu pernah mikir gitu juga nggak? Kalau iya, kita berarti sedang berada di zona yang nyaman. Sebenarnya salah nggak sih? Nggak salah kok. Cuma kita perlu tahu berapa lama sih kita udah berada di zona yang nyaman dan positif negatifnya itu kayak gimana. Kita juga perlu tahu kapan kita harus keluar dari zona nyaman itu serta mencoba hal-hal yang baru. Pas nyoba hal-hal yang baru, mungkin kita bakal kehilangan rasa percaya diri kita. Kita juga takut gagal, kita juga takut sama situasi kondisi yang lebih buruk dari ini. Sementara kita sedang berada di zona yang nyaman. Seorang psikolog, Stianingrum Rosdiana, menambahkan bahwa keberanian untuk menghadapi tantangan hidup adalah kunci keberhasilan. Coba lihat orang-orang yang sukses di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang hidup di zona nyaman seperti B.J. Habibie ataupun Steve Jobs yang selalu berinovasi dan menciptakan produk luar biasa seperti iPad, iPhone, dan iPhone yang merubah cara orang menjalani hidup. Mereka semua adalah orang-orang yang menyukai tantangan dan mencoba hal-hal yang baru. Tentunya mereka udah berada di fase keluar dari zona yang nyaman. Nah, gimana sih caranya kita keluar dari zona yang nyaman? Sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe. Comfort zone atau kita sering menyebutnya zona nyaman. Zona nyaman adalah istilah dalam psikologi untuk menjelaskan kondisi psikologis atau mental di mana seseorang merasa nyaman dalam situasi tertentu, pada posisi tertentu, ataupun tempat tertentu, sehingga terjebak dalam situasi tidak kondusif, tidak sehat, dan menyebabkannya tidak berkembang. Jadi, kita berada dalam sebuah kondisi netral, tanpa kecemasan, cuma menggunakan seperangkat perilaku terbatas yang dipunyai untuk mencapai sebuah level kinerja yang menetap dan umumnya tanpa disertai adanya resiko. Sebuah studi dari 2 psikolog menyatakan bahwa bertahan pada zona nyaman memang memacu performa yang stabil. Namun, untuk memaksimalkan level performa kita perlu berada di level kecemasan optimal, di mana kita bisa meraih keuntungan atau kepuasan dari adanya sedikit ketakutan. New York Times pernah menyatakan jika seseorang terlalu nyaman, dia jadi nggak produktif. Terlebih, sisi negatif dari zona nyaman bisa membuat seseorang jadi asik di suatu tempat atau situasi sehingga tidak mau pindah, tidak mau berusaha, tidak mau mencoba hal yang baru, atau tidak mau berkembang, sehingga tidak bisa mengaktualisasikan dirinya dan mentalnya pun bisa melemah. Pada akhirnya rentan mengalami gangguan mental lainnya seperti mudah stres, mudah depresi, gangguan kecemasan, bahkan mempengaruhi kesakit fisik. Jadi sebenarnya kita tuh bisa belajar dari para pendaki gunung. Di awal mereka nggak mungkin langsung mendaki gunung Everest. Mereka mulai dari gunung-gunung yang ketinggiannya lebih rendah. Kalau mereka sudah di titik tertentu, mereka akan mencapai performa yang stabil. Kemudian terus mendobrak performa diri mereka lagi hingga mereka sampai ke puncaknya. Memang nggak mudah sih buat memulainya, tapi bukan berarti itu mustahil. Gue ada beberapa tips nih buat lu lakuin biar bisa keluar dari zona nyaman ini. Yang pertama, temukan minat dan bakat lu. Pahami diri sendiri secara jujur untuk mengetahui minat dan bakat. Lu bisa tonton video kita sebelumnya tentang mengenali bakat. Bahkan, udah kita kasih rekomendasi tes bakat di situ. Nah, kita juga bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Kalau udah tahu, saatnya buat goals yang baru dan fokus sama goals itu. Saran gue sih yang menuju pengembangan kekuatan, sedangkan kelemahan itu bisa lu jadikan batasannya. Nantinya, lu akan tertarik untuk mencoba hal-hal yang baru yang sesuai dengan goals itu. Misalnya nih, lu suka gambar, udah masuk jurusan seni. Makin kesini bisa aja lu penasaran sama bisnis. Nah, lu bisa bikin goals untuk belajar bisnis. Barangkali produk seni lu bisa diperjualbelikan dengan marketing terbaik. Yang kedua, baby steps. Ya, maksudnya di sini yaitu kita melangkah sedikit demi sedikit. Penelitian Harvard menyarankan bahwa
Breakdown goals atau tujuan-tujuan lu semua itu dijadiin langkah-langkah kecil yang sifatnya harian. Ini adalah cara termudah untuk meraih sukses besar. Contohnya, pas mau mulai bisnis, lu bisa mulai dari mewawancarai seorang pebisnis setiap harinya. Nanti kalau lu istiqomah, tanpa sadar, lu udah melangkah jauh dari zona nyaman. Yang ketiga, memahami ketakutan. Mungkin seringkali terbesit takut gagal, takut adaptasi, takut nggak mampu, dan ketakutan lainnya saat ingin mencoba hal baru. Itu wajar, lu perlu akui itu dan pahamilah, karena kita semua punya ketakutannya masing-masing. Ketika lu memutuskan untuk keluar dari zona nyaman, lu bakal ngalamin berbagai kesulitan, tantangan, perubahan, dan ketakutan. Namun, dari sinilah perubahan dan pengembangan diri akan dimulai. Orang yang sukses percaya kekuatan dari sebuah ketakutan ini dan mereka nggak pernah mau berada di zona nyaman. Tips yang keempat yaitu cobalah hal yang baru itu sampai lu merasa nyaman. Setelah menemukan hal-hal yang baru, melangkah kecil dan memahami ketakutan lu, tetap stay di hal yang baru itu sampai lu benar-benar merasa nyaman. Hal ini memang membutuhkan proses yang nggak instan dan rasa tidak nyaman ini akan berangsur-angsur hilang. Dan lu secara nggak sadar udah melangkah keluar dari zona nyaman. Terus katakan, gue bisa, gue pasti bisa. Tips yang kelima yaitu menemukan dukungan. Tidak ada pencapaian besar dalam sejarah manusia yang dilakukan seorang diri. Bahkan seorang raja pun masih memerlukan penasehat pribadi. Oleh karena itu, temukan circle yang bisa saling mendukung untuk tetap berada di zona keberanian atau zona bertumbuh dan mencapai tujuan yang baru. Temukan teman yang juga memiliki keinginan yang sama untuk membangun kemampuan di luar zona nyaman. Terkadang berteman dengan orang yang memiliki karakter pengambil resiko akan membantu lu menjadi lebih berani. Tips yang terakhir yaitu menghargai diri sendiri. Kalau lu udah ingin dan mulai mencoba satu hal yang baru, hal itu merupakan sebuah kemajuan. Jangan lupa berikan penghargaan terbaik bagi diri sendiri. Yang terpenting adalah lakukan hal-hal yang baru di luar zona nyaman dengan perasaan senang dan bahagia. Lakukanlah sesuai batas kemampuan lo dan jangan terlalu memaksakan diri terlampau jauh sehingga malah menyiksa diri sendiri. Nah, makanya penting mengetahui kekuatan dan kelemahan lo. Dari pembahasan tadi, emang sih pas kita keluar dari zona yang nyaman, kita bakal nemuin tantangan yang baru. Orang-orang seperti B.J. Habibie, Steve Jobs, dan lain sebagainya udah ngerasain hal itu semua. Semoga setelah nonton video ini, lu dan kita semua bisa lebih berani untuk keluar dari zona yang nyaman. Sekian, gue Nafi dari NR Kreatif. Keep smile and see you!